Nah, apa sudah terlihat, Mas? Sudah terlihat, Pak. Oke. Ah, Terima kasih teman-teman semua eh, sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Yang saya pertama sekali berkomentar adalah saya sangat bangga kepada semua yang sudah hadir di sini, yang sudah peduli dengan eh, kegiatan persampahan. Mohon maaf, saya eh, PLH dari Kabid Persampahan Pak Samsudin, yang kebetulan beliau lagi menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi kami yang di klub Seventies ini, klub Seventies namanya ya, karena biasa kami lahir itu di tahun 70-an ini. Sedangkan sekarang ini teman-teman semua ini masuk di apa eh, generasi milenial dan Gen Z apa namanya sekarang, Mas ya, Mas Wahyu ya. Ya, saya sangat bangga karena memang yang kita butuhkan adalah partisipasi semua pihak dalam pengelolaan persampahan ini. Mungkin kalau yang lahir tahun 70-an masih ingat lagu. Pernah dengar nggak lagu tentang sampah tahun 80-an kalau nggak salah? Kalau kalau kayak gini lagunya. Jika ku makan pisang tidak dengan kulitnya, kulitku lempar ke keranjang, keranjang sampah namanya. Nah, itu pada tahun 80 itu, pada saat saya SD itu sudah muncul di TVRI. Jadi kegiatan pengelolaan persampahan ini khusus untuk membuang sampah di dalam tempat sampah itu butuh satu generasi. Itu untuk membuang sampah ke tempatnya itu butuh satu generasi. Sekarang program dari KLHK itu adalah pemilahan dari rumah. Itu sepertinya ini butuh satu generasi juga. Karena kita tahu seperti mungkin teman-teman semua sudah melaksanakan pemilahan sampah dari rumah. Cuman yang mengangkut itu masih menggabungnya lagi, mencampurnya lagi. Kita sudah capek-capek pilah dari rumah, mana organik, mana anorganik. Tiba-tiba datang tukang sampah, dicampur dalam satu bak. Begitu juga yang masih saya lihat di apa di banyak tempat strategis seperti bandara, itu masih memang sudah terpilah, cuman masuknya ke dalam kontainernya itu digabung lagi. Jadi rasanya sia-sia kita melaksanakan pemilihan sampah dari sumbernya. Baik, selanjutnya ini eh, kawasan kita, kawasan DNTB. Ini kita punya 4 KPPN untuk pengembangan pariwisata dan 5 KSPN, kawasan strategis pariwisata di NTB ini. Jadi di dalam kawasan pengembangan dan kawasan strategis pariwisata ini semua itu ada penanggung jawabnya. Yang mana saya bilang penanggung jawabnya itu adalah semua pelaku usaha pariwisata yang ada di ke-9 kawasan ini. Jadi di situ ada hotel, ada bungalow, ada seperti yang besar super prioritas sekarang kawasan Kek Mandalika, itu semua ada penanggung jawabnya. Itu pemrakarsa dari masing-masing kegiatan perhotelan dan kawasan eh, pariwisata tersebut. Nah, nanti kita akan singgung sejauh mana pelaku usaha ini mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan usahanya. Ini kita punya 9 ya di seluruh NTB. Selanjutnya ini kita punya proyeksi sampah. Jadi kalau kita lihat eh, sampah di Nusa Tenggara Barat ini sangat-sangat besar ya. Ini kalau dilihat dari komposisinya, yang paling banyak itu dari rumah-rumah kita.
itu yang paling banyak 62%. Ini Lalu berarti ada dari pasar tradisional 13%, lalu ada dari kantor 5%, dan fasilitas publik 3%, pusat perniagaan 7%, kawasan lainnya ada 10%. Ini semua sebenarnya ada penanggung jawabnya masing-masing. Seperti di rumah tangga, tanggung jawabnya kita semua. Lalu di pasar, itu pun ada penanggung jawabnya, yaitu kepala pasar. Lalu di kantor ada kepala dinas. Lalu di tempat-tempat semuanya ada penanggung jawabnya sebenarnya, dari masing-masing penghasil sampah. Selanjutnya, kami sejak digulirkannya program Zero Waste itu sudah berupaya melakukan pengurangan sampah seperti yang terlihat di diagram sebelah sini. Ini upaya kita ini. Total sampah yang terkelola ada 60% atau mencapai 1.740 ton per hari atau 635.000 sekian ton per tahun, yang terdiri dari pengurangan itu ada 424 ton per hari dan penanganan ada 1.316. Yang dimaksud penanganan ini adalah yang masuk ke TPA, tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir ya teman-teman ya. Ini TPA ini masih banyak yang berasumsi tempat pembuangan. Kalau menurut Undang-Undang Persampahan nomor 18 itu, TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah itu diproses, bukan hanya dibuang di sana. Jadi mohon sekarang paradigmanya harus berubah, bukan pembuangan ya teman-teman ya. Lalu yang saya ingin sepakati sekarang teman-teman semua ya, sampah di seluruh dunia itu sama. Itu yang perlu kita samakan persepsi. Di seluruh dunia sampah itu sama. Sepakat teman-teman ya? Di seluruh dunia itu sampahnya sama. Nggak ada bedanya. Jadi tinggal sekarang bagaimana manusianya untuk mengelola sampah itu. Kita contoh seperti di Singapura. Sama seperti di Indonesia. Cuman di sana mereka mampu membeli teknologi. Sebenarnya sampah ini ngurusnya gampang. Kalau ada uang, ada teknologi. Cuman sekarang kita di Indonesia ini masih kekurangan dana untuk melakukan pengelolaan sampah. Kalau di Singapura itu mereka melakukan pemilahan, masuk ke TPA, dibakar, jadi listrik, selesai. Mereka membeli teknologi untuk pengelolaan sampahnya. Seperti di Mekah, di Saudi Arabia itu semua memakai teknologi dan biayanya sangat mahal. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya sampah ini gampang kalau kita punya uang. Langsung angkut, buang, bakar, selesai. Cuman kita di sini masih sangat minim pendanaannya terkait persampahan. Seperti contoh di Lombok Barat, mereka mempunyai armada sekitar 13 truk. Itu pun sudah tua-tua semua. Padahal cakupan wilayah pelayanan sampahnya itu mereka belum bisa ambil sekotong. Cuman di daerah prioritas seperti di Gerung, di mana, di Senggigi, itu yang baru terlayani oleh sampah mereka. Jadi memang Sarpras sangat berperan penting untuk pengelolaan persampahan. Dan untuk penanganan pencapaian targetnya seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini kita sudah melakukan penanganan. Penanganan ini yang masuk ke TPA ya. Kekurangan kita juga di TPA untuk diketahui teman-teman semua seperti ini. Saya lihat tadi di komposisi pesertanya banyak dari Lombok Tengah ya. Saya juga orang Lombok Tengah.
Jadi di Lombok Tengah itu di TPA Pengengat namanya ya, itu sarpras untuk TPA itu masih kurang. Jadi belum ada timbangannya. Sehingga penginputan di sistem informasi sampah nasional itu kita wajib setiap tahun untuk menginput tiap kabupaten kota dan provinsi ke PSN namanya di KLHK itu untuk mengetahui data jumlah sampah di seluruh Indonesia. Jadi kendalanya itu di setiap TPA kita itu belum ada jembatan timbangnya. Maka di setiap kabupaten kota itu apabila memasukkan data ke sistem informasi persampahan nasional itu memakai asumsi. Jadi asumsi berapa truk yang masuk, satu dump truk itu sekian, hitung berapa rate, ketemulah per hari sampah. Selanjutnya ini bagaimana kondisi tata kelola sampah di NTB. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman semua, timbulan sampah ilegal itu masih banyak. Apalagi kalau saya lihat di jalur bypass ya, itu spot-spotnya sedikit-sedikit tapi buat sakit hati. Ada di sini sedikit, jarak 300 meter ada lagi. Apalagi favoritnya teman-teman masyarakat itu di bantaran sungai. Jadi dari atas sungainya itu bersih, Pak. Coba nengok ke bawah jembatannya. Nah, di situ tempatnya berkumpul sampah-sampah itu. Ini yang buat sakit hati eh, bagi kita yang peduli dengan sampah ini. Lalu yang seperti saya katakan tadi itu luas dan jauhnya jangkauan wilayah layanan kebersihan. Seperti di Kabupaten Lombok Barat, sudah saya sampaikan tadi, mereka mempunyai armada yang sangat-sangat terbatas, sehingga eh, seperti contohnya di wilayah Sekotong, mereka tidak mendapat layanan persampahan. Jadi kita tidak tahu sampahnya di wilayah Sekotong itu dibawa kemana. Apakah dia di eh, pinggir jalan atau dia taruh di apa di bawah jembatan, itu yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Jadi itu yang masih sekitar 25% itu yang belum terkelola di seluruh NTB. Jadi lumayan banyak ya teman-teman ya. Yes, kita sering melakukan eh, clean up di apa di pantai. Nah itu sampah yang di pantai itu ya sampah kiriman dari sungai-sungai yang bermuara di sekitarnya. Jadi itulah yang 25% itu ternyata mereka membuangnya eh, di sungai. Dan kita harus sepakat juga teman-teman, kita ini sebenarnya pembersih ya. Kita ini masyarakat Indonesia ini suka bersih. Terbukti tiap pagi itu kita menyapu halaman kan, menyapu rumah, menyapu halaman. Cuman caranya kita mengelola sampah itu yang belum pas, belum tepat gitu loh. Kita nyapunya buang ke selokan. Yang penting dia halaman kita bersih. Cuman buangnya kita yang belum terkelola dengan baik. Lalu yang ketiga itu kondisi tata kelola persampahan di NTB itu adalah pola pengelolaan sampah yang masih paradigma lama, kumpul, angkut, dan buang ke TPA. Ini yang masih banyak terjadi di kabupaten kota kita, di mana mereka hanya melakukan aktivitas kumpul, mengumpulkan dari eh, rumah tangga atau lingkungan, lalu diangkut, terus dibuang ke TPA. Sebenarnya di TPA itu harus minimal di Indonesia itu syarat TPA itu adalah kontrol landfill. Jadi kalau kontrol landfill itu dia harus ditimbun dengan tanah. Harus ditimbun dengan tanah, tidak seperti saat ini mereka cuma buang. Open dumping namanya, tidak ada penutupan tanah. Itu yang membuat uh,
bibit penyakit sangat banyak. Kebetulan saya sebelum menjadi Kabid Penataan atau PLH di bidang persampahan ini, saya di kepala TPA di Kebun Kongo dulu. Jadi saya miris saja melihat sampah-sampah yang masuk terutama dari pasar. Dari pasar itu tidak setiap hari diangkut, kadang 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Itu kalau 2 hari sekali sudah bagus sekali. Apalagi pas musim penghujan, itu selama pengangkutan itu meninggalkan aroma di belakang truk sampah itu. Karena yang diangkut adalah sampah basah. Dalam sampah basah itu eh, telur lalat semua ada di situ. Telur nyamuk, telur ulat semua ada di sampah yang basah yang diangkut dari, terutama yang dari Mandalika. Pasar Mandalika itu sangat-sangat sangat-sangat bau itu karena 3 hari baru terangkut. Dan efeknya lalat-lalat di TPA itu di situ dia bertelur setelah ditaruh di TPA, di sana dia bertelur. Sehingga lalat di TPA itu kalau tidak dikelola dengan baik, pada saat saya pertama kali hari pertama saya masuk menjadi kepala TPA itu, makan siang di sana, kita rebutan sama lalat, nasi bungkus itu. Lalat saja yang punya. Dan eh, setelah dilakukan pengelolaan terhadap sampah lalat yang ada di TPA dengan penyemprotan insektisida, itu ada rumusnya juga teman-teman. Tidak serta-merta kita bisa menyemprot lalat-lalat tersebut. Harus mencari waktunya, ternyata itu kuncinya. Kita melakukan penyemprotan itu pada saat mereka tidur, pada saat maghrib. Itu kita lakukan penyemprotan. Jadi mereka sudah tidur, sudah semprot, mati. Kalau siang kita semprot, mereka masih terbang-terbang ke sana kemari. Jadi efektivitas penyemprotan itu tidak bisa maksimal. Jadi kita sudah koordinasi dengan teman-teman di TPA di seluruh Indonesia, ternyata kuncinya itu untuk pengelolaan terhadap lalat di TPA. Jadi kita harus menyemprotnya itu pada saat mereka tertidur. Kita melaksanakan pembunuhan massal gitu pada saat maghrib. Lalu yang selanjutnya kondisi TPA kita yang belum minimal memakai sistem kontrol landfill atau sanitary landfill. Yang masih seperti saya bilang tadi itu masih dibuang saja, tidak dilakukan pemadatan, tidak dilakukan penimbunan. Jadi memang untuk sanitary landfill ataupun kontrol landfill ini biayanya sangat mahal karena dibutuhkan adalah tanah untuk penutup setiap hari. Itu setelah satu sel penuh itu harus ditutup setiap hari. Jadi saat ini kita di TPA Kebun Kongo itu yang dulunya kita memberikan waktu kepada dinas kebersihan untuk mengangkut sampah dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang kita batasi jam 4 sudah stop. Karena jam 4 itu kita akan melaksanakan penimbunan untuk sampah-sampah yang hari itu dibuang. Jadi kalau kita lihat seperti di TPA Pengingat itu mereka masih open dumping, di Lombok Timur pun masih, dan di TPA di Pulau Sumbawa pun semua masih open dumping. Lalu selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, minimnya sarpras pengelola sampah di daerah. Apalagi kita bisa melihat di eh, sarpras yang dimiliki oleh kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa. Itu sangat-sangat minim. Dan armada yang mereka punya pun sudah bisa dibilang tua. Seminggu beroperasi, 1 bulan dia sakit. Itu yang masih
menjadi kondisi kita pada saat ini. Lalu pengelolaan sampah yang belum terpadu baik antar perangkat daerah maupun para pihak. Nah, ini yang menjadi sebenarnya salah satu kunci untuk meningkatkan tata kelola sampah di NTB. Seharusnya dari tingkat rumah tangga sampai dengan gubernur itu harus satu pemikiran. Dari domestik di rumah kita sudah melakukan pemilahan sampah organik maupun anorganik. Dari yang pengangkutnya juga sudah dipilah kendaraan pengangkutnya mana organik maupun anorganik. Lalu sampai di TPA kita juga sudah melakukan pemrosesan, bukan hanya dibuang, di sana juga akan kita pilah. Itu yang seharusnya dilakukan untuk membuat tata kelola sampah di NTB ini lebih baik. Selanjutnya ini visi misi kita pada saat gubernur yang lama Pak Zul dan Umi Rohmi, kita masuk salah satu visi misi yang masuk dalam program dari Pak Gubernur pada saat itu kita mendapat 2 visi misi sekaligus, NTB Zero Waste dan NTB Hijau. Nah, bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di NTB itu? Kita dari kebijakan itu sudah ada Perda nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan. Ini payung kita untuk melaksanakan tata kelola persampahan di NTB. Itu kita sudah ada. Lalu diturunkan juga menjadi Pergub, Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2020 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan persampahan. Ini turunannya, ini lebih detail lagi di Pergub ini. Lalu diturunkan lagi, ada surat edaran gubernur tentang pengangkutan dan pengelolaan sampah dari kawasan komersil, industri, dan kawasan ekonomi khusus. Ini untuk teman-teman, salah satunya adalah teman-teman yang bergerak di kawasan pariwisata ini masuk juga di sini. Padahal sudah kebijakan sudah kita turunkan semua. Belum ada lagi dari pusat kita mempunyai Jaksrada pengelolaan persampahan. Di situ untuk NTB 2030 itu kita sudah punya target untuk kinerja pengelolaan sampahannya. Kita juga sudah punya dokumennya. Lalu selanjutnya kita juga sudah banyak mempunyai hilirisasi persampahan. Kita punya insinerator limbah B3. Ini bantuan dari KLHK, ini terkait dengan limbah Pasienkes. Pasienkes itu dari kesehatan, yang merupakan itu masuk kategori limbah B3. Itu kita sudah punya di Lemmer, di Sekotong. Itu kita hibah dari Kementerian LHK. Lalu ada juga Block Solution. Ini yang bergerak di bidang sampah anorganik, khususnya plastik. Ini jadi bata plastik, Block Solution. Kapasitasnya 2-3 ton. Ini dibangun di kawasan Brida. Ini ada industrialisasinya, baru dibangun, belum beroperasi. Lalu kita juga sudah melaunching dulu pabrik pirolisis. Pabrik pirolisis ini juga ada di Brida pabriknya. Ini masih prototype. Jadi pirolisis ini adalah mengubah kresek menjadi solar. Kalau pabrik pirolisis ini. Kalau ini jalan, insya Allah lah untuk kendala plastik khususnya untuk kresek itu dari seluruh NTB ini bahan bakunya masih kurang. Kalau ini jalan, pabrik pirolisis jalan, ini kapasitasnya 2-3 ton plastik
yang menjadi 600 liter solar. Jadi kalau ini jalan, seluruh plastik kresek yang ada di NTB ini habis masuk ke sini, malah dia kurang bahan bakunya yang di NTB ini. Hasil perhitungan dari teman-teman yang di pirolisis ini. Lalu yang keempat tuh kita juga punya di bawah belut TPA itu TPST Lingsar. Ini kapasitasnya 4 ton, ini yang khusus mengolah sampah organik, terutama sampah yang berasal dari rumah tangga, sisa-sisa makanan, sisa buah. Ini kapasitasnya 4 ton per hari. Ini yang ada di TPST Lingsar. Ini untuk maggot. Maggot itu ulet dari apa? Lalat black soldier flies. Lalat itu yang akan bertelur dan menghasilkan maggot. Maggot ini untuk diketahui coba bisa dicek di Shopee. Maggot kering itu harganya 70.000. Kalau teman-teman cek di Shopee, maggot kering itu harganya di kisaran 60-70 ribu per kilo. Ini untuk digunakan untuk pakan ternak, campuran pakan ternak bisa, untuk pakan ternak langsung bisa. Dan hebatnya maggot ini kencingnya itu kalau kita tampung, kita gunakan menjadi pupuk cair. Ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman di KLU, terutama yang apa di bidang perkebunan, di kebun anggur yang di KLU, mereka menyiram pakai kencing maggot. Itu tapi takarannya itu 1 liter kencing maggot itu dicampur dengan 10 liter air. Itu yang campuran komposisi untuk pupuk cair yang dipergunakan teman-teman di KLU untuk memupuk apa ini kebun anggur maupun kebun kurmanya ini yang dipakai. Ini karena sangat eh, mempunyai dampak positif sekali untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kalau teman-teman berminat, bisa mengunjungi TPST kami di Lingsar, melakukan penelitian, karena kemarin kita sudah melakukan pengujian di BPTP untuk diuji apa saja sih kandungan dari pupuk cair yang dihasilkan dari maggot ini. Ternyata dari hasil lab yang di BPTP itu sudah masuk dalam kategori pupuk cair sesuai dengan Permentan RI. Itu sudah masuk ya, sudah cocok menjadi pupuk cair. Kalau berminat dari teman-teman mahasiswa bisa untuk eh, apa skripsi atau tesisnya lah ini. Lalu selanjutnya yang ada di TPA Kebun Kongo itu sangat banyak. Itu ada SRF, RDF, kita ada pengelolaan biogas juga di situ. Biogas itu kita gunakan untuk kita masak di situ. Setiap hari kita masak pakai biogas. Jadi kita juga sudah buat pipanisasi apabila ada masyarakat di sekitar TPA yang ingin menyambungkan untuk di dapurnya bisa. Itu 24 jam nggak akan habis gasnya itu. Jadi untuk biogas itu kami sudah lakukan pemanenan namanya di landfill yang lama, karena landfill yang lama kita sudah tutup, sekarang sudah jadi tempat selfie di atas tuh, teman-teman. Selain itu, selain pemanenan dari biogas itu, kami juga di TPS di Kebun Kongo, TPA Kebun Kongo itu ada namanya eh, SRF dan RDF. Ini yang bahan bakunya 90% dari sampah organik dan 3% dari sampah anorganik seperti plastik-plastik itu. Ini akan menjadi bahan bahan baku untuk pelet. Pelet ini akan digunakan untuk PLN sebagai pengganti eh, apa? Pengganti batu bara, substitusi batu bara.
Ini yang sudah kita dibantu juga oleh Bank Dunia. Ini kapasitasnya 120 ton. Tapi saat ini kita masih mampu berada hasilnya 30 ton per hari. Lalu kita juga sudah banyak mempunyai rumah banggot di seluruh NTB ini. Banyak berkembang rumah banggot. Dan yang terakhir tuh yang sirkular ekonomi yang paling difavoritkan oleh teman-temannya adalah bank sampah. Masyarakat NTB ini, bank sampah. Kita sudah punya bank sampah binaan tuh 524 unit. Selanjutnya terkait dengan NTB Zero Waste itu apa sih? Perempuan kepalanya di bawah. Apa itu Zero Waste? Banyak yang nanya. Apa Zero Waste itu nol sampah? Atau bagaimana? Kalau nol sampah itu tidak mungkin ya kita nol sampah karena setiap hari kita pasti menghasilkan sampah. Ini Zero Waste ini adalah paradigma baru tentang pengelolaan persampahan. Jadi kalau pola lama yang seperti saya katakan tadi itu kumpul angkut buang, kumpul angkut buang, itu yang masih sampai saat ini kita laksanakan. Lalu dengan Zero Waste ini kita tambah dengan program mengurangi itu bisa 3R ya, reduce dan yang lain sebagainya. Lalu ada pilah sampah dari rumah, ada pengolahannya. Nah, ini yang pola baru ini yang kita coba masukkan di dalam paradigma lama tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa untuk mengubah perilaku kita, paradigma kita membuang sampah sembarangan, menjadi membuang sampah pada tempatnya dulu. Itu satu generasi. Itu. Jadi membuang sampah sembarangan, terus berubah menjadi perilaku kita membuang sampah pada tempatnya itu satu periode. Nah, sekarang untuk membuang sampah dengan memilah itu mudah-mudahan tidak satu generasi lagi. Ini yang kita akan kembangkan, NTB Zero Waste. Memang tidak mudah, tidak mungkin 5 tahun, satu periode, sangat tidak mungkin, itu butuh satu generasi. Jadi semoga ke depan pemimpin daerah kita tetap memprioritaskan pengelolaan persampahan ini. Jadi saya kompor-komporin teman-teman yang kumpul di sini, besok kalau ada pemimpin yang tidak peduli dengan sampah, jangan dipilih. Tidak peduli dengan lingkungan, jangan dipilih. Karena apa? Cuman kita, untuk anak cucu kita, yang kita wariskan itu adalah lingkungan hidup yang baik. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman yang masih milenial dan Gen Z ini, kalau ada pemimpin yang berkampanye tidak memperdulikan lingkungan dimasukkan dalam program-programnya, mohon jangan dipilih. Selanjutnya ada dalam program Zero Waste itu ada 8 pilar atau 8 strategi dan kebijakannya. Itu ada regulasi terkait dengan Perda, Pergub yang sudah saya sampaikan tadi. Ada penyediaan sarpras, itu pilar yang sangat utama, sarpras. Ada pilar gotong royong, itu yang kita bangkitkan lagi. Dari zaman dulu tuh kita terkenal dengan gotong royongnya, itu yang kita akan bangkitkan lagi, gotong royong di kalangan masyarakat. Lalu usaha bank sampah itu pilar-pilarnya. Yang tidak kalah penting, kampanye untuk sosialisasi persampahan di masyarakat. Ini sudah kita lakukan 850 kali dengan audiens itu 70
741.000 sekian orang yang sudah kita sosialisasikan terkait dengan pengelolaan sampah, tapi masih sangat kurang dan butuh bantuan teman-teman semua untuk mensosialisasikan terkait dengan persampahan ini. Ini ada 8 pilar ya teman-teman ya, bisa dibaca. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, penataan yang kita lakukan di TPA Regional Kebun Kongo. Di TPA Regional ini asal sampahnya ada dari 2 lokasi, di Kabupaten Lombok Barat dan dari Kota Mataram. Yang sebelah kiri ini landfill yang lama yang sudah kita tutup. Ini dari arahan Bu Wagub dulu harus dijadikan taman wisata edukasi. Nah, dari teman-teman pengelola TPA ini sudah menjadi tempat wisata sekarang. Kalau teman-teman berkunjung malam hari ini sangat ramai di sini nih. Ini banyak sekali aktivitas di malam hari. Jadi banyak yang selfie di sini karena memang sangat indah di malam hari kan, siang-siang di sini panas. Jadi kalau malam tuh lampu-lampu di Kota Mataram terlihat semua di sini. Jadi dari teman-teman pengelola TPA Kebun Kongo ini setiap malam Minggu itu mereka melakukan nonton bareng. Yang sebelumnya itu dilakukan sosialisasi. Mereka memutar video untuk sosialisasi terkait dengan lingkungan hidup terhadap pengunjung yang ada di sini. Coba mungkin Mas Wahyu lah besok kapan-kapan bisa ke sana malam Minggu. Ini sangat ramai. Dagang cilok ada di sini Mas Wahyu. Semua sangat ramai di sini berkumpul. Lalu ya ini yang sebelah kanan ini adalah landfill baru. Ini yang rencananya bulan Juni ini akan tutup lagi nih, teman-teman. Ini karena sampah yang masuk itu sangat banyak dari kota dan Kabupaten Lombok Barat. Jadi sampah yang masuk di TPA ini sehari ini setiap hari itu sekitar 350 sampai 400 ton ya. Jadi mungkin sampah dari teman-teman yang peserta yang dari Kota Mataram mungkin ada di sini setiap harinya. Jadi ini per 1 Juni besok kalau tidak ada pengurangan sampah dari teman-teman yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, insya Allah ini akan tutup. Nah, apa konsekuensinya kalau TPA yang baru ini akan tutup, landfill yang baru yang akan tutup, akan terjadi kedaruratan sampah di 2 lokasi di daerah kita, terutama di Kota Mataram. Pasti akan terjadi darurat sampah. Karena teman-teman yang di Kota Mataram ini tidak mempunyai lahan untuk membangun TPA ataupun tempat pembuangan baru. Itu kendalanya. Ini per 1 Juni, insya Allah kalau tidak ada pengurangan dari teman-teman dari kabupaten kota, ini akan tutup. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Karena kalau sudah darurat sampah itu sudah bagaimana ya, tercoreng lah muka kita yang dulunya NTB Zero Waste, yang semua kunjungan dari provinsi lain itu semua ke sini untuk belajar, tiba-tiba bulan Juni besok darurat sampah. Nah ini best practice-nya yang sudah kita laksanakan selama ini untuk pengelolaan sampah event. Sebenarnya sampah event ini adalah tanggung jawab dari EO masing-masing. Cuman mereka selalu minta bantuan ke kami untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah. Seperti yang di MXGP yang di Sumbawa, di MotoGP di di kawasan Kek Mandalika, itu kami tetap diminta untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah pada saat acara tersebut. Selain itu kita mengembangkan yang namanya local champion untuk meningkatkan tata kelola sampah. Ini mungkin yang dekat Kek Mandalika ada BSF Sengkol, itu sudah berdiri dari tahun 2020 kalau tidak salah.
ada bank sampah Al-Hakiki, ini yang memberdayakan perempuan. Dikelola ini CSR dari Pertamina. Lalu di Desa Semparu kita juga sudah membina di sana. Jadi Desa Semparu ini teman-teman, desa yang tidak membuang sampahnya ke TPA, dia kelola sendiri. Sampah di Desa Semparu ini, mereka kelola sendiri. Ini sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Pak Ades ini, dia sampah di Desa Semparu tidak ada yang keluar dari Desa Semparu. Dia kelola di desanya. Ini bagus untuk dijadikan lokasi studi banding. Sudah banyak dari teman-teman dari luar daerah studi banding ke Desa Semparu ini tentang terkait dengan pengelolaan persampahan. Ini ada TCC NIPA, ada TPS 3R di Bonjeruk. Ini yang kelola ini teman-teman dari kalangan Gen Z ini, yang TPS 3R yang di Bonjeruk. Karena di sana itu ada desa wisata. Dan mereka Gen Z-nya menerapkan TPS 3R yang dikelola kalangan Gen Z. Lalu ada Bangsa Bintang Sejahtera, ini yang sudah banyak sekali punya binaan. Plasmanya sudah, akar-akarnya sudah kesana kemari, Bintang Sejahtera ini. Selanjutnya ini tantangannya. Kalau tantangannya ya seperti yang bisa teman-teman baca, minimnya kepedulian para pelaku wisata dan wisatawan terhadap kebersihan di lokasi wisata. Jadi yang seperti saya katakan tadi, sebenarnya Mas Wahyu ya teman-teman semua, setiap hotel dan bungalow, rumah makan itu ada namanya mempunyai dokumen lingkungan. Jadi sebelum mereka dapat izin itu, dia harus menyusun atau membuat yang namanya dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu bisa, kalau yang usahanya atau kegiatannya besar, bisa berupa AMDAL, yang agak kecil sedikit, bisa berupa UKL UPL namanya, yang paling kecil itu minimal, itu namanya SPPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan. Kalau yang paling kecil itu yang paling kecil. Jadi di dalam dokumen-dokumen tersebut itu ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pelaku usaha. Itu ada tanggung jawabnya sih teman-teman. Itu yang harus mereka lakukan dan mereka laporkan ke Dinas LH setiap 6 bulan sekali. Jadi untuk tambahan pengetahuan aja teman-teman ya. Jadi di dalam dokumen pengelolaan lingkungan itu ada kewajiban mereka. Yang pertama itu salah satunya nanti terkait dengan persampahan. Yang pertama itu melakukan pemantauan terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi mereka punya titik sampling untuk mengambil data lingkungan terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi. Jadi mereka tiap 6 bulan harus wajib melakukan pemantauan lingkungan di titik-titik yang sudah ada tertuang dalam dokumen lingkungannya. Lalu yang kedua itu mereka harus minimalkan pencemaran yang terjadi, dampak negatif yang terjadi. Dengan apa? Sudah ada semua di dalam dokumen lingkungan tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Misalnya untuk limbah cair, mereka harus mempunyai IPAL. IPAL itu sebelum dibuang ke lingkungan, hasil buangannya itu harus diuji dan harus berada di bawah baku mutu yang sudah didirikan oleh pemerintah. Yang ketiga, terkait dengan pengelolaan sampah. Mereka ada juga kewajibannya, yaitu mengelola dengan bagaimana caranya. Mereka ada dengan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini untuk pengangkutannya,
Lalu yang kedua, kalau di dalam dokumennya ya, tergantung dokumennya, mereka biasanya melakukan ini pengomposan, lalu melakukan apa namanya, melakukan pengolahan sampah terkait dengan ini maggot dan lain sebagainya. Itu sudah tertuang semua untuk apa kawasan atau daerah yang menjadi kegiatan mereka. Dan CSR-nya pun banyak yang sudah diarahkan untuk pengelolaan persampahan di sekitarnya. Jadi ini yang perlu kita lakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait dengan tata kelola persampahan mereka. Lalu yang kedua itu minimnya sarpras. Yang ketiga, kemampuan destinasi wisata mengolah sampah secara mandiri. Ini yang saya katakan tadi, ini merupakan tanggung jawab pengelola atau tanggung jawab penanggung jawab usaha mereka di kawasan tersebut seperti di KEK. Dalam dokumen lingkungannya itu sudah jelas-jelas ada kegiatan yang harus mereka lakukan untuk pengelolaan persampahannya. Sudah ada di dalam dokumennya tersebut. Tapi sampai saat ini sepertinya belum mereka lakukan. Lalu selanjutnya belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terkait dengan pengelolaan sampah. Nah ini kita minta membantu kami untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pengelolaan sampah ini. Karena di pundak teman-teman lah ke depannya lingkungan hidup ini kami akan serahkan gitu ya. Kami akan serahkan tugasnya teman-teman semua yang menentukan bagaimana sih maunya terhadap lingkungan ini. Maunya mewariskan lingkungan yang baik ke anak cucu kita atau lingkungan yang bagaimana. Besok tergantung teman-teman semua ini. Mau memberikan anak cucunya yang lingkungan hidup yang masih baik atau yang sudah tercemar. Ini di pundak kita lah sekarang yang bisa menentukan arah dari kelestarian lingkungan hidup kita ini. Yang selanjutnya belum ada carrying capacity destinasi wisata, yaitu perhitungan kemampuan lokasi wisata menampung wisata dan jumlah sampah yang ditimbulkan. Ini seperti contoh, misalnya Lebaran Ketupat kemarin. Itu kan kita tidak bisa prediksi spotnya di mana mereka akan berkunjung dan berapa jumlahnya yang harus diterima oleh kawasan itu. Maksimal berapa orang sih bisa menampung di sana untuk kita kelola sampah, itu yang belum ada. Memang ini butuh kajian secara teknologi dan teoritis nih. Selanjutnya ini komitmen kami tetap dalam pengelola persampahan, khususnya komitmen NTB ini menghadirkan destinasi bersih dan nyaman. Ini yang menjadi tujuan akhirnya nanti. Lalu selain itu untuk mendukungnya kita harus mewujudkan juga sirkulasi ekonomi agar jangan cuma sampah-sampah yang masih ada ekonominya kita buang juga. Jadi ke depannya itu yang kita buang ke TPA itu adalah hasil yang memang sangat-sangat tidak bisa kita kelola lagi. Jadi yang kita buang tuh yang memang sangat tidak berguna. Itu yang akan kita buang ke TPA. Jadi kalau menurut kajian, dari 1 ton sampah itu 10%-nya itu yang tidak berguna. Itu yang kita buang. Dari 1 ton sampah itu ada 10% yang menjadi benar-benar menjadi sampah. Itu yang kedepannya kita inginkan. Jadi gimana kita wujudkan itu ya, jadi pilah sampah,
pengelolaan kita lebih baik, melakukan hilirisasi. Jadi yang kita buang itu cuman sampah yang kita tidak bisa lagi daur ulang. Nah, ini tujuan akhirnya kami nanti Prov NTB ini, Provinsi NTB ini adalah NTB Net Zero Emission. Yang kita tahu bersama bahwa sampah ini tidak hanya menghasilkan bau, menghasilkan pencemaran tanah, dia juga menghasilkan gas emisi rumah kaca. Dari mana dihasilkan? Dari pembusukan sampah yang menghasilkan gas. Gas itu gas metan. Makanya di setiap TPA itu kita harus memanen gas metan yang ada di sana. Sehingga tidak terbuang langsung atau tidak langsung masuk ke atmosfer kita. Itu yang membuat kita tahun ini salah satunya adalah naik temperatur suhu bumi ini kurang lebih 1, berapa derajat ya. Tahun ini tahun yang paling panas, 1 derajat sudah naik, kita sudah kelepar-kelepar di sini. Jadi salah satunya penyebab kenapa suhu bumi ini tambah panas adalah salah satunya gas metana yang terbuang langsung ke udara. Ini ya, terkait dengan perubahan iklim. Jadi kenapa berubah iklimnya? Biasanya kita dulu kalau ujian ujian harian di SD itu masih ada soal kapan musim hujan, kapan musim kemarau, itu masih keluar di soal semesteran. Kalau sekarang sudah nggak bisa jadi soal ujian itu karena sudah berubah-berubah musim. Belum tentu Maret, September, Maret, Oktober itu, Maret, November itu musim hujan. Bisa juga sekarang sudah musim panas, sudah karena cuacanya sudah tidak menentu. Baik, ini mungkin yang terakhir. Ini kalau kita bisa berinteraksi, ini ada medsos kami, bisa kita berinteraksi nanti di sini. Dan jangan lupa kami juga punya ini aplikasi Lestari namanya. Kita bisa berinteraksi di sana, bisa di-download di Play Store. Kita bisa bertanya, berinteraksi terkait dengan semua kegiatan pelestarian lingkungan. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendownload di di Play Store aplikasi yang sudah kami launching, aplikasi Lestari. Mungkin itu aja Mas Wahyu. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman semua, kondisi pariwisata kita hari ini itu sangat-sangat terancam oleh tumpukan sampah. Kita sempat disebutkan sama Pak Didi. Jadi kita butuh keterlibatan banyak orang ya untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Jadi kalau kita tidak selesaikan, kalau kita biarkan terus-menerus itu juga akan membutuhkan biaya yang sangat banyak kayak gitu. Nah, kita lanjut gini ya, biar nggak lama-lama lagi, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin silahkan raise hand dari ini dulu ya, Kak, dari Kak Maulidia dulu. Oke, kepada Kak Maulidia dipersilahkan ya. Lanjut ke Kamu Zaili, baru ke Kak Zulfa ya. Kita fokuskan ketiga dulu ya, singkat dan padat dan jelas ya. Oke, Saya silahkan izin Kak. boleh Mas Wahyu? Oh, silahkan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmi Aulia, akrabnya disapa Lydia. Saya dari Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat 2023. Mohon izin Pak Didi, sebelumnya kita pernah ketemu pada saat acara talk show yang diadakan oleh BEM Unram. Kebetulan saya jadi moderatornya di sana. Izin Bapak, meningkatnya atau berkembangnya pariwisata di Nusa Tenggara Barat
Dan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah kita itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah di Nusa Tenggara Barat. Saya sepakat dengan statement dari Kak Wahyu pada saat pembukaan tadi. Nah, berbicara tentang tema kita pada hari ini yaitu wisata minim sampah. Pertanyaan saya, apa program dari pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, tentang upaya mendukung dan merealisasikan wisata minim sampah ini? Karena beberapa tempat wisata yang kami kunjungi, khususnya dari Duta Lingkungan, itu kami melihat masih kurang terkait dengan sarana kebersihannya, Pak Didi. Contohnya adalah Pantai Kuranji yang besok akan kami laksanakan acara clean up sekaligus penanaman pohon, Pak Didi. Di sana masih kurang, bukan masih kurang, memang tidak ada sarana kebersihannya. Contohnya penyediaan bak sampah saja begitu. Oleh karenanya pengunjung atau wisatawan yang datang ke sana baik untuk sunsetan dan menikmati pantai dan lain sebagainya, itu mereka buang sampahnya ke pinggir pantai begitu, buang sampahnya sembarangan karena tadi kurangnya atau tidak adanya sarana kebersihan yang tersedia di sana. Terus yang kedua adalah saya pernah berdiskusi dengan pelaku penyedia tour travel yang ada di Lombok. eh Seperti yang kita ketahui bahwasannya spot wisata yang terkenal di kancah nasional, bukan di kancah nasional lagi ya, di kancah internasional adalah Taman Wisata Gunung Rinjani. Nah, baru-baru ini viral terkait dengan banyaknya sampah yang berserakan di Gunung Rinjani tersebut. Oke, mohon izin kali dia, Eh, saya izin potong. Saya dipersingkat aja ya, karena waktu juga. oke oke oke. Pertanyaan saya, sejauh mana sih kerjasama dan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata terkait dengan program wisata minim sampah yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pak Didi? Mungkin itu dua pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi Mas, satu lagi. Tadi banyak dipaparkan oleh Pak Didi terkait dengan langkah pasca atau tentang terkait dengan pengelolaan untuk pengurangan sampah di Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan saya, ada tidak langkah antisipatif yang sasarannya kepada mahasiswa atau kepada siswa dalam rangka upaya penyadaran atau edukasi terkait dengan pengurangan sampah atau mm, menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu aja, Mas Wahyu. Terima kasih banyak, Pak Didi. Mohon izin untuk menanggapi. Ya, Mas, Terima terima kasih kasih banyak banyak Kak atas Didi. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab Kak Didi. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Mas Wahyu dengar, Mas Wahyu. Suaranya terdengar Pak. Jadi untuk yang pertama ya, program pemerintah dalam wisata minim sampah ini terkait Sarpras ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap kawasan itu mempunyai penanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi misalnya di kawasan pantai-pantai itu yang kelola desa. Jadi sudah sepatutnya desa itu yang menyediakan Sarpas terkait dengan persampahan. Sebenarnya kita sudah banyak melakukan edukasi kepada teman-teman. Saya jawab yang nomor 3 juga. Terkait mahasiswa, kita sudah bekerja sama dengan Indram untuk program Zero Waste ini. Jadi sebenarnya kita punya duta-duta wisata pada saat KKN. Jadi sebelum teman-teman mahasiswa itu KKN, kita pembekalan terkait dengan NTB Zero Waste. Itu yang ada di dalam MOU kita, PKS kita dengan Indram, untuk teman-teman khususnya yang akan melaksanakan KKN. Sebelum mereka terjun ke masyarakat, kita melakukan pembekalan dulu dari dinas untuk program Zero Waste sebagai bekal mereka untuk melakukan sosialisasi terhadap desa yang tempat mereka melaksanakan KKN. Itu Mbak Lydia ya, terkait dengan mahasiswa. Saya balik lagi yang
wisata pantai, setiap pantai itu sebenarnya ada pengelola. Jadi nanti kita akan kembali mengunjungi teman-teman di sana untuk melakukan sosialisasi, terutama kepada penanggung jawab kawasan tersebut, entah itu BUMDes atau desa, itu yang akan kita laksanakan. Terima kasih atas Mbak Lydia ya untuk mengingatkan kami. Jadi tanggal berapa besok Mbak Lydia acara penanamannya? Acaranya hari Kamis, Pak Didi. Insya Allah nanti Senin akan kami sampaikan untuk Oke. surat ke DLHK. Kita ikut ya, berpartisipasi. Siap, Nanti siap. kita sama-sama untuk mensosialisasikan juga di sana. Siap, Pak Didi, siap. Terima kasih Lalu banyak, Pak. untuk kawasan Gunung Rinjani, kita sudah mengedukasi para porter sudah kita edukasi semua program Zero Waste untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap tata kelola sampah yang ada di kawasan Gunung Rinjani. Selain itu kita terbentur juga kalau untuk kawasan Gunung Rinjani itu ada pengelolanya sendiri, namanya Taman Nasional Gunung Rinjani. Tapi kami sudah tetap berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk selalu memberikan edukasi terkait dengan persampahan. Dan sekarang progresnya karena kemarin sempat di Sembalun itu seperti darurat sampah lah, belum sampai darurat sampah. Kita akan upayakan untuk pengolahan sampah di Sembalun itu berada di dalam kawasan nasional, Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi kami upayakan akan membangun minimal lah TPS 3R di situ. Memang sesuai materi tadi, salah satu kendalanya jarak dari TPA Lombok Timur itu sudah tidak mungkin sekali kita akan bawa sampah dari Sembalun itu ke TPA Lombok Timur. Jadi kami sudah menginisiasi dan membentuk seperti sekretariat yang dikeluarkan SK oleh Pak Gubernur terkait dengan tata kelola sampah di Sembalun. Jadi semua OPD baik yang tingkat provinsi maupun Kabupaten Lombok Timur kita masukkan. Kemarin memang menjadi isu nasional terkait dengan pengelolaan sampah di Sembalun yang masih kurang baik. Jadi kedepannya nanti kita insya Allah kita akan buat TPS 3R yang akan dikelola oleh masyarakat di sana, sehingga sampah-sampah yang ada di Sembalun, di kawasan wisata itu akan bisa dikelola dengan baik.